Indonesia Pagi, saya lanjutkan ke Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Mas Heri, bagaimana Anda melihat bahwa Menq bilang, ya bukan APBN. Tapi Pak Rosan dan Antara bilang, ya masih pikir-pikir dulu. Ya. Bagaimana sebenarnya skema pembayaran? Yang tidak boleh, yang harus menjawab, yes, kami terlibat, itu seharusnya Pak Rosan. Dan Antara? Wah, iya. Karena BUMN sudah diatur aturan baru ya? Dan Antara, sebab gini, yang orang selalu beralasan bahwa ini adalah proyek pemerintah. Penugasan, betul memang penugasan. Tapi apakah penugasan kalau ada masalah di take over oleh pemerintah? Kan tidak. Ya. Kayak lagi-lagi Trans Sumatera. Itu kan juga bermasalah. Dan artinya perusahaannya juga merugi. Kan pemerintah tidak langsung take over. Karena gini, di dalam regulasi yang dibuat, baik Inpres tahun 2015 maupun peraturan Menteri Keuangan zaman Sri Mulyani, itu yang namanya utang, betul ada yang dijamin, karena ketika terjadi kesoperan. Tapi yang jamin itu adalah BUMN juga, yang namanya PII, Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, gitu. Jadi kereta api sebagai KAI sebagai konsorsium dia yang tanda tangan yang menjamin PII. Nah, bukannya apa? Bukannya pemerintah sebagai Menteri Keuangan, bukan, gitu. Nah, jadi artinya di dalam hal ini Pak Purbaya atau sebagai Menteri Keuangan, ya dia sudah benar menyatakan bahwa APBN, ya karena nggak punya duit APBN-nya, APBN tidak akan terlibat, ya sudah dia memagari di situ. Tapi yang tidak boleh menolak adalah Pak Rosan, karena dia BP dan Antara. Sekarang jangan yang labanya aja diambil, dividennya diambil, tapi yang bermasalah ditinggalin, kan nggak boleh begitu. Nah, skemanya akan seperti apa? Apakah dari dividen itu baru ditutup utangnya atau gimana sebenarnya? Ini nggak bisa diputuskan secara parsial. Ini harus diputuskan secara komprehensif. Buat skenario restrukturisasi dan transformasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Apa yang bisa dikontrol bebannya, misalnya sebagai contoh aja ya, mereka pasti lebih ahli. Apa yang bisa dikontrol bebannya, itu harus dikontrol. Ini kan biasanya SDM di perusahaan perkeretaapian itu biasanya masif. Nah, ini juga memang harus dipikirkan apakah bisa semasif itu. Kedua, perawatan kereta api Wus misalnya, apakah memang harus ditangani secara internal? Ini kan sekarang ditangani oleh secara internal. Nah, apakah nggak lebih efisien ditangani oleh misalnya gitu ya, kita punya Inka misalnya gitu. Nah, kemudian dari sisi kan kalau kita punya masalah di operasional, kalau kita sudah menurunkan beban masih merugi, kan pendapatannya yang harus kita naikkan. Apakah visible misalnya tadi misalkan Mas Agung bilang dia udah sampai di Jakarta, di Halim, dia beraktivitas di Jakarta, kenapa tidak ada konektivitas? Kalau beli satu tiket bus misalnya ya, dia beli tiket bus, dia sampai Halim, udah gratis tuh naik LRT. Dia mau nyambung lagi kemana-mana, udah gratis naik MRT. Jadi ada incorporated di dalam BUMN. Integrasi lah ya? Iya, integrasi BUMN, BUMD. Nah, itu solusi jangka pendek gitu ya. Tentu pada saat yang bersamaan, restrukturisasi utang perlu dilakukan, tapi juga dipikirkan untuk mencari pendapatan gitu ya. Itu soal strategi korporasi. Kayak misalkan dulu kereta Jepang itu kan, dia bikin satu entitas bayangan baru yang kemudian setelah di-slice semua, yang kemudian diprivatisasi sama pemerintahnya gitu kira-kira. Itu banyak lah yang bisa dilakukan. Gitu. Pak Bestari, bagaimana Anda melihat? Ini Menteri Keuangan dan Antara saling lempar. Concern kami di PSI pada hari ini adalah mengawal bagaimana WUS tetap WUS. WUS tetap WUS. Mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan kita harapkan berkembang tidak sampai di situ, tapi nanti terus sampai ke Majalengka, terus ke Jawa Tengah dan berakhir di Jawa Timur untuk fase yang Pulau Jawa. Baru kita pikirkan yang lainnya. Luar Jawa. Kalau mengenai skema bayar membayar, saya kira di Republik ini sudah banyak sekali yang memikirkan tentang itu dan rata-rata semua orang pintar. Apakah mereka lagi gimmick atau apa? Yaitu kita kembalikan kepada mereka, apakah mereka lagi bargaining atau apa, kita kembalikan kepada mereka, apakah mereka sedang kemudian berkalkulasi dengan gaya-gaya tertentu supaya juga masyarakat mendapatkan masukan yang baik, ada juga yang lucu-lucu gitu ya. Bagaimana kita lihat Pak Purbaya itu kan selalu lucu gitu kan. Ini bagus juga memberikan penghiburan, tapi ujungnya bahwa akhirnya adalah kita menitipkan harapan masyarakat kepada siapapun yang harus menyelesaikan skema pembayaran ini berhasil sukses di kemudian hari dan teruslah
WUS menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Oke. Tapi Pak kira Jokowi itu. sempat komen nggak Pak Bestari terkait dengan ini saling lempar siapa yang mau melunasi ini? Saya kira itu diskusi elit ya. Ya. Saya kira mereka sudah tahu jawabannya. Cuman kan mereka perlu juga diketahui oleh masyarakat, oh mereka sedang bekerja. Apapun itu gitu. Maka saya katakan dari tadi, kami tidak ingin campur ke dalam bagaimana negosiasi antara Danantara dengan Menteri Keuangan yang masing-masing punya apa namanya? Ya, tupoksi masing-masing ya. Tupoksi masing-masing itu. Tapi kami meyakini, ya proyek ini mau dikatakan bukan proyek pemerintah bagaimana orang pemerintahnya dalam kok di situ. Hanya saja ada penugasan-penugasan yang diberikan kepada pemerintah supaya tidak mengganggu kepada tahun anggaran. Nah, ini kita serahkan ke sini supaya lebih fleksibel Ya. di dalam membangun skema bagaimana kita membayar ini. Ada yang kita dengar bisa melakukan restrukturisasi. Strukturisasi ya. Ya, itu bagus sekali loh. Hari ini ada keributan yang luar biasa kita lihat sama-sama bahwa barang yang sudah datang, ya kan? Saya nggak yakin tuh kita harus bingung itu bagaimana cara membayarnya, Ya. ya kan? Kalau barang kita yang keluar, kita harus kita terima barang orang masuk, biasanya harus kita bayar nih. Ini barang udah masuk, bayarnya bagaimana? Ya nanti bagaimana cara terbaik kata China juga kan? Tidak selalu jangan lihat untung rugi, karena China juga meyakini bahwa urusan kereta cepat ini adalah tujuannya juga sosial. Ya, termasuk di masyarakat Indonesia ini. Menkyu yang mengatakan bahwa ini regional development dalam arti ya ada untuk tujuan sosial tadi. Saya kira itu. Oke. Mas Agung. Ya. Ini melihat perdebatan soal WUS ini ada di zamannya Pak Jokowi, tapi akhirnya perdebatannya terjadi di zamannya Pak Presiden Prabowo. Menurut Anda bagaimana melihat hubungan keduanya ini? Ya, Kita lihat. jadi ini salah satu ekses narasi keberlanjutan itu, Mas. Tapi ekses ini bisa diminimalkan ketika pemerintah tanggap untuk menuntaskan komunikasi publiknya. Jadi skema restrukturisasi kan udah kita dengar nih, 60 tahun katanya. Nah, cuman perlu juga dijabarkan solusi mengatasi biaya operasional yang membengkak tadi. Tadi Pak Heri bilang, oh ya coba diintegrasikan dengan MRT, LRT, company-nya. Itu kan ide brilian menurut saya. Nanti ide brilian apalagi? Nah, pemerintah harus merumuskan ini segera. Ya, solusi-solusi untuk mengatasi biaya operasional itu supaya di publik tidak ada kekhawatiran. Ini APBN boncos lagi nih. Terus kita juga belum merasakan dampak dalam tanda petik polisi pemerintah untuk mensejahterakan. Maksud saya, coba publik itu dihibur dengan solusi, narasi yang lebih membuat mereka tenang bahwa negara ini baik-baik saja. Nah, sehingga perdebatan ini tidak perlu terlalu jauh kita masuk semacam itu. Sehingga pemerintah perlu merumuskan solusinya apa. Itu satu. Yang kedua, saya kira pemerintah ya harus menunjuk siapa orang yang paling bertanggung jawab di depan ini supaya tidak kemana-mana narasinya, terlalu liar soalnya. Kalau misalkan dilempar ke Pak Purbaya, dilempar ke Pak Rosan, dilempar ke Pak Luhut. Berarti harus ada satu yang bertanggung jawab untuk pengurusan soal WUS ini. Ini restrukturisasi, solusinya ya Pak Rosan misalkan. Selesai di situ. Jadi kalau mau tanya apapun Pak Rosan, nggak perlu ke Pak Purbaya, nggak perlu ke Pak Luhut, nggak perlu kemana. Kenapa? Kalau seperti itu rapi jadinya. Publik juga tenang, publik juga nyaman, sehingga ya pemerintah tidak lagi harus disibukkan dengan hal-hal yang kurang substantif. Karena kan ini sebenarnya melanjutkan kebijakan dan harusnya sudah ada peta jalan yang jelas sampai misalkan nanti pada skema apakah perlu dilanjutkan sampai Surabaya atau stop di Bandung dengan beragam macam pertimbangan. Artinya apa? Jelas kajiannya, yang itu kemarin kita tidak dapatkan. Soal-soal transparansi kajiannya, soal-soal sosialisasinya dan seterusnya, supaya apa? Supaya ya orang melihat pemerintahan Prabowo ini lebih baik lah dari sebelumnya. Oke, tapi kan ada memang kritik-kritik terkait dengan utang, belum untung dan segala macam. Menurut Anda ini membebankan Pak Prabowo nantinya atau gimana? Ya kalau tidak direspon dengan komprehensif tadi ya pasti akan membebani, pasti akan membuat legasi Pak Jokowi tercoreng juga gitu, karena memang melihat wah ini kurang kajian nih. Ya manfaatnya besar, tapi kok kurang dikaji gitu. Apalagi sebelum WUS dilakukan kan banyak penolakan-penolakan di internal pemerintah sendiri. Nah saya kira dengan sekarang jadi rame lagi ya Presiden Prabowo perlu memastikan siapa orang yang menjawab itu semua supaya ini rapi, supaya ya narasinya bukan hanya sekedar melanjutkan Pak Jokowi, tapi menyempurnakan pekerjaan Pak Jokowi. Menurut Anda kalau misalnya tidak ada orang yang bisa berdiri sebagai pengurus ini, mungkinkah mengganggu hubungan? Saya kira mengganggu dalam
porsi-porsi tertentu pasti bisa, Mas. Oke. Gitu. Karena memang ini akan menjadi bola liar kan. Ya. Akan memberikan istilahnya dampak yang minor kepada Presiden Prabowo gitu. Karena suka atau tidak ini kan beliau melanjutkan. Nah, jangan sampai yang dilanjutkan ini dan terpetik barang yang kurang solid, kurang baik ya packagingnya seterusnya. Jadi menurut saya ya ini perlu dipertimbangkan supaya semuanya Tapi kita harus Lestari, melihat ya. tapi kita harus melihat bahwa presiden itu bukan personal, Pak. Ya, Itu kelembagaan. kelembagaan, profesional. Dan negara ini berkesinambungan. Saya kira itu. Berarti tidak ada hubungan yang terganggu ya akibat ini. Oh, bestie. Saya yakinkan itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bestie itu. Oke, Mas Heri bagaimana ini sudah masuk ke KPK, masyarakat mendesak KPK untuk bisa ya udah kalau memang ada dugaan penggelembungan ya dibuka seterang-terangnya, apalagi masuk ke penyelidikan ini sekarang. Iya. Ya menurut saya khawatir KPK tuh ngomong kita sudah melakukan penyelidikan itu sejak awal tahun, itu basa-basi gitu. Karena banyak kasus di KPK itu ngambang aja tuh. Yang paling ada di depan sudah ada penyitaan, sudah ada macam-macam, itu kasus haji. Sampai sekarang nggak jelas juntrungannya seperti apa gitu kan. Tapi karena viral tiba-tiba muncul lagi. Karena viral muncul lagi. Berarti Anda setuju dengan Pak Lestari ini ya? Tikungan tajam. Sekarang gini, ditambah lagi kasus tiba-tiba kasus LPI. Begitu Kejaksaan Agung memeriksa kasus itu, tiba-tiba kita udah periksa sejak tahun 2023. Kan itu yang dibilang oleh KPK. Nah, jadi maksud saya, terus terang, saya sangat percaya KPK itu hanya pada 2 periode pertama. Oke. Belakangan sampai hari ini makin terus tuh menipis. Iya, iya. Nah, kita berharap KPK itu kembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurut saya. Nah, jadi sekarang kalau menurut saya ya kalau memang KPK lambat-lambat, ini penting kok. Sekarang gini, perintahkan aja, minta saja KPK misalkan Danantara melalui katakanlah melobi DPR, mulailah minta misalnya BPK mengaudit itu. Jadi mulailah dari situ. Kalau sudah ada temuan ini, tinggal nanti Danantara mau bawa kemana nih? Kalau nggak mau KPK lambat-lambat, bawa aja ke Kejaksaan Agung. Kan sama-sama APH mereka. Jadi menurut saya itu begitu. Jadi mulailah dari BPK yang mengaudit, gitu. Terutama pengadaan lahannya biasanya kan kalau yang kayak gini-gini panjang nih pengadaan lahan nih asik nih. Nah itu pengadaan lahannya dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin Pak Jokowi, ini kan policy kan nggak bisa ditak-atik gitu loh segala macam. Pak Bestari, singkat saja. Menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK ke depan? Oke, tadi Anda sudah bilang ya perlu juga kasus-kasus lain, tapi soal Busin. Ya, KPK perlu hadir untuk memberikan penjelasan bahkan sampai kepada kepastian hukum. Oke. Sehingga tidak menjadi Bola liar ya? Apa? Bola liar. Bola liar di tengah masyarakat. Dan juga jangan sampai KPK masuk ke tengah hanya untuk mengganggu iklim investasi. Oke. Saya kira itu. Mas Agung sedikit singkat saja. Soal apa yang harus dilakukan KPK? Ya KPK mau tidak mau harus dalam tanda petik membuktikan ya giginya, tajinya supaya mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya. Kalau memang ada masalah di mana, terus ujungnya seperti apa, jangan sampai diambangkan dan tidak jelas. Seperti yang tadi Pak Heri bilang, ada kasus-kasus lain yang juga demikian, akhirnya publik kan berasumsi macam-macam, berprasangka dan tidak baiklah ke depan. Seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya hari ini. Terima kasih Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus dan pengamat politik, juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas. Sehat-sehat selalu. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak.